lagi di pagi hari Ramadan yang ke-16. Jadi kita Ramadan yang keberapa guys? Ternyata kita hari ini adalah sudah masuki hari Ramadan yang ke-16 guys ya. Berarti Idul Fitri sisa berapa lagi guys? Dan kegiatan Ramadan, pesantren Ramadan dan Rahman tersisa 4 hari lagi. Akhirnya selama 20 hari kalian akan bertemu dengan yang kalian cintai, emak kalian, bapak kalian, ya. Jendela, pintu rumah, genteng yang bocor, ayam, kambing, dan juga tetangga kalian yang ditinggalkan akan ketemu kembali di minggu yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur kita masih diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan penuh dengan ceria, Ramadan penuh dengan mubarak, Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadirkan niat dengan tulus ikhlas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, menghilangkan kebodohan, menjalankan kewajiban dan menghidupkan agama Islam. Mari kita bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. sampai ayat 20.
mendahului kita dalam beriman, mendahului kita dalam beribadah, mendahului kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Was-sabiquna bermula orang-orang yang mendahului. As-sabiquna itu orang-orang yang mendahului. Kenapa diulang? Karena menunjukkan penghormatan. Al-awwalu bermula, as-sabiqun yang pertama. Al-awwalu bermula, as-sabiquna yang pertama. Mubtada'un itu jadi mubtada'. Apa itu mubtada'? Subjek awal kalimat. Al-awwalu bermula, as-sabiquna yang pertama. Mubtada'un itu menjadi mubtada'. Wasani dan bermula, as-sabiquna yang kedua. Khabaruhu itu khabar mubtada', predikatnya, subjek dan predikat. Kalimat akan dikatakan kalimat sempurna ya apabila ada subjek dan predikat di antaranya. Kalau yang sempurnanya adalah sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan. Was-sabiquna as-sabiqun, was-sabiquna bermula orang-orang yang mendahului. As-sabiquna itu orang-orang yang mendahului beriman. Yang lain belum beriman, dia sudah beriman. Yang lain belum beribadah, mereka sudah beribadah. Yang lain belum mendekatkan diri, mereka sudah mendekatkan diri. Itulah as-sabiqun. Apakah golongan itu termasuk kita? Bukan, karena sebelum kita ada orang-orang yang telah mendahului kita untuk mendekatkan diri, untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah. Kelompok siapa sajakah as-sabiqun? Kita akan dapatkan informasi dari kitab At-Tashil Ulumit Tanzil, dan nanti akan juga mendapatkan pengayaan dari kitab Hasyiah As-Sawi, juga tafsir Kementerian Agama. Kenapa diulang sampai 2 kali? Ala wajhi ta'zimi, atas jalan mengagungkan. Kenapa 2 kali? Untuk mengagung, menghormati, untuk memuliakan. Kaqaulika seperti ucapanmu, anta, seperti ucapan kamu, anta, kamu, iya kamu, gitu. Iya kamu, Fadil, iya Fadil. Nah, itu berarti sangat menghormati. Yuyun, iya Yuyun, silakan maju. Nabil maju. Jadi pengulangan itu karena ala wajhin ta'zim, karena arah memuliakan, karena tujuan memuliakan. Aw ala mana anna sabiqina ila ta'atillahi hum sabiquna ila jannah. Atau ala makna atas arti, atau ala makna atas arti, anna sesungguhnya as-sabiqina orang-orang yang mendahului. As-sabiqina, anna sesungguhnya as-sabiqina siapa orang-orang yang mendahului ila ta'atillahi pada taat kepada Allah, ila ta'atillahi kepada taat pada Allah, kepada taat mentaati Allah, ila ta'atillahi kepada mentaati Allah. Hum itu bermula mereka as-sabiqun. Hum itu bermula mereka as-sabiqun. As-sabiquna itu orang-orang yang mendahului, orang-orang yang membalap ila jannati ke dalam surga. Pertama dari lihat dari cara
as-sabiqun as-sabiqun. Diulang 2 kali karena memuliakan. Lalu siapa mereka as-sabiqun? As-sabiqun itu adalah orang-orang yang lebih dahulu taat kepada Allah. Sehingga karena lebih dahulu taat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Wa qila, dan dikatakan innas sabiqina atsani, inna as-sabiquna atsani sifatun lil awal wa ta'kid wal khabar ulaika al-muqarrabun. Wa qila, dan dikatakan, ini menjelaskan tentang susunan kalimatnya dalam bahasa. Kalau tadi as-sabiqun yang pertama subjek, as-sabiqun yang kedua adalah predikat. Ada lagi yang mengatakan bahwa inna, sesungguhnya as-sabiqun, lafaz as-sabiqun ats-tsani yang kedua, sifatun lil awwali, sifatun itu menjadi sifat lil awwali bagi lafaz as-sabiqun yang pertama. Au takkidun, atau menguatkan, atau menjadi takkid, menguatkan. Jadi di samping keterangan bahwa as-sabiqun itu yang pertama adalah susunan subjek predikat, subjek predikat atau mubtada khabar, tapi pada penjelasan yang lain as-sabiqun yang kedua adalah menjadi sifat. Berarti was-sabiqun as-sabiqun, dan bermula orang-orang yang mendahului, au ta'kidun, atau meyakinkan, menegaskan. Was-sabiquna, bermula orang-orang yang mendahului, yaitu orang-orang yang mendahului. Maka predikatnya mana? Wal khabaru, dan bermula khabarnya. Wal khabaru, dan bermula khabarnya. Ulaikal muqarrabun, itu lafaz ulaikal muqarrabun. Ulaika, itu bermula mereka. Al-muqarrabuna, yang ulaikal muqarrab, itu mereka al-muqarrabuna yang didekatkan. Siapa mereka? Lalu dari 2 model susunan bahasa itu mana yang lebih posisinya lebih kuat? Apakah sebagai mubtada khabar ataukah sebagai mubtada sifat atau mubtada takkid? Khabarnya adalah ulaikal muqarrabun. Maka ada jawabannya, wal arjahu, dan bermula yang lebih rajih, wal arjahu, dan bermula yang lebih kuat, itu an yakuna, bahwasanya ada asani, apa lafaz as-sabiquna yang kedua, khabaran, itu menjadi khabar lil awali bagi as-sabiquna yang pertama. Jadi yang paling kuat susunan kalimatnya adalah as-sabiqun menjadi mubtada, as-sabiqun yang pertama jadi mubtada, as-sabiqun yang kedua menjadi khabarnya. As-sabiqun yang pertama menjadi subjek, as-sabiqun yang kedua menjadi predikat. Itu susunan yang kuat menurut kitab At-Tasheel li Ulumit Tanzil. Walaupun ada yang membaca as-sabiqun yang kedua sebagai sifat, boleh. Kalau ada yang membaca bahwa as-sabiqun yang kedua menjadi penguat, takkid, juga boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih kuat, maka as-sabiqun yang kuat adalah as-sabiqun as-sabiqun sebagai susunan mubtada khabar atau subjek predikat. Kenapa lebih kuat? Li'anau, karena sesungguhnya susunan as-sabiqun as-sabiqun fi muqabalati qaulihi, itu di dalam membandingi firman Allah, wa
Kenapa yang lebih kuat adalah susunan mubtada khabar? Karena sama dengan susunan kalimat yang sebelumnya, yaitu fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, wa ala hadza, dan atas dasar ini, yuqifu, berhenti, wa ala hadza, dan atas dasar ini yuqifu, berhenti siapa pengarang al-sabiqun ats-tsani, atas kalimat as-sabiqun ats-tsani, as-sabiqun yang kedua. Wa yabtadi'u, dan memulai, wa yabtadi'u, dan memulai siapa? Wa yabtadi'u, dan memulai siapa pengarang, bima, dengan kalimat ba'dahu, setelah as-sabiqun as-sabiqun. Atau wa ala hadza, dan atas dasar yuqifu, berhenti siapa Allah as-sabiqun ats-tsani, atas lafaz sabiqun ats-tsani, dan memulai kembali Allah dengan kalimat setelahnya. Setelah as-sabiqun as-sabiqun, apa kalimat berikutnya? Ulaikal muqarrabun. Oke, ini penjelasan dari kitab At-Tashhir. Kita akan dapatkan informasi dari kitab Hasyiah As-Shawi. Jadi tadi At-Tashhir baru memainkan apa? Penjelasan tentang susunan kalimat saja. Susunan kalimat. Ada pengertian sedikit tentang siapakah as-sabiqun. As-sabiqun adalah orang-orang yang lebih dahulu taat kepada Allah dan orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana penjelasan yang berbeda dari kitab Hasyiah As-Shawi? Was-sabiqun. Kenapa Allah dalam penjelasan Hasyiah As-Shawi, kenapa Allah meletakkan as-sabiqun pada urutan terakhir setelah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah pertama disebut, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah disebut yang kedua. Lalu kemudian baru disebut yang terakhir adalah was-sabiqunas sabiqun. Padahal secara urutan yang paling hebat adalah as-sabiqun as-sabiqun fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Kenapa Allah letakkan as-sabiqun pada sebutan yang terakhir? Ini akan diungkap oleh Hasyiah As-Shawi. Kira-kira manfaatnya ya kajian kita? Insya Allah. Sehingga kalian ketika baca Waqiah sedikitnya sambil menerjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa biwaqa'atiha kadzibah, tidak ada yang mendustakan pada waktu terjadinya. Khafidatur rafi'ah, yang merendahkan derajat orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Rafi'atun, dan meninggikan derajat orang yang percaya terhadap hari kiamat. Idza rujjatil ardu rajja, ketika gunung digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan ketika gunung dihancur luluh lantahkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatta, maka gunung itu hancur seperti debu yang berterbangan.
golongan ashabul maimanah. Golongan kanan, golongan yang gemar melaksanakan kebaikan, golongan yang nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Golongan kiri yang selalu ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, masuk ke dalam neraka dan mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri. Wasabiqun as-sabiqun, dan golongan as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang lebih dahulu beriman, lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi baca waqiahnya, jangan terburu-buru, sambil dibaca dalam hati terjemahan dan tafsirnya. Insya Allah nanti akan membekas di dalam hati. Baik, kita akan dapatkan informasi tentang as-sabiqun. Kenapa as-sabiqun diakhirkan? Akhbarahum ma'a kaunihim a'lal aqsamin thalathati li alla ya'jabu bi a'malihim wa qaddima ahlul yamin li alla yaqnatu min rahmatillah. Akhbarahum, Allah mengakhirkan level as-sabiqun dalam penyebutan ma'a kaunihim, padahal keberadaan mereka a'lal aqsam as-salasah, paling tinggi dari kelompok, dari 3 kelompok itu. Kelompok yang paling tinggi dari 3 kelompok. Tapi kenapa Allah mengakhirnya? Ini ada rahasianya. Li alla ya'jabu, li supaya an, bahwasanya la tidak, li alla supaya bahwasanya tidak, ya'jabu merasa ujub. Ujub, apa ujub? Merasa sombong, besar kepala, merasa istimewa. Li alla ya'jabu, supaya bahwasanya tidak merasa sombong siapa? As-sabiqun bi a'malihim, dengan amal mereka. Kenapa as-sabiqun ditempatkan pada penyebutan yang terakhir, padahal as-sabiqun adalah tingkatan yang paling tinggi dari 3 tingkatan itu. Apa hikmahnya? Supaya tidak sombong dengan amal yang mereka lakukan. Lalu kenapa yang didahulukan adalah ashabul yamin? Wa qudima, dan didahulukan, wa qudima, dan didahulukan ahlul yamini. Ahlul yamin, ashabul yamin. Li alla yaqnatu, li agar an tidaklah, li agar an bahwasanya lah tidak, li alla agar bahwasanya tidak, yaqnatu putus asa, agar bahwasanya mereka ashabul yamin tidak merasa putus asa. Min rahmatillahi, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Kenapa didahulukan ashabul yamin? Padahal ashabul yamin adalah tingkatan kedua setelah as-sabiqun, supaya mereka tidak berputus asa. Wah, saya putus asa nih, kalah dengan as-sabiqun. Tapi kenapa juga as-sabiqun juara 1 disebutnya juara 3? Artinya juara 1 tapi disebutnya pada penyebutan terakhir, supaya tidak merasa sombong. Sebab kalau sombong maka akan terjebak dalam sifatnya iblis. Somse alamani, somse sombong sekali, kata Dul Sumbang. Maka tidak boleh somse, tidak boleh sombong sekali. Lalu disebutkan, kita pengen tahu as-sabiqun itu isinya siapa saja, penghuni as-sabiqun itu siapa saja. Wahum, dan bermula mereka, wahum, dan bermula mereka as-sabiqun, wahum, dan bermula mereka as-sabiqun al-anbiya
ambiya'u itu para nabi. Ternyata as-sabiqun itu isinya adalah para nabi. Kira-kira kita masuk kelompok as-sabiqun tidak? Karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, bagaimana kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad? Itu namanya nabi yang ke-26. Namanya nabi bingung. Nabinya nabi bingung. Nabinya nabi bingung. Nabi yang ke-20. Banyak kan sekarang ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku nabi, ya. Beberapa aliran-aliran yang sesat. Yang terakhir siapa yang mengaku nabi? Asep ya. Asep. Ada lagi sebelumnya. Hah? Itu namanya nabi. Hada ahadu aqwalin fi tafsir as-sabiqin. Hada bermula ini al-anbiya ahadu aqwalin itu salah satu beberapa pendapat fi tafsir as-sabiqin di dalam menafsirkan as-sabiqin. Salah satunya di antaranya adalah para nabi, isi dari as-sabiqun. Ya. Siapakah as-sabiqun? Ada yang mengatakan salah satu dari penafsiran dari ayat ini adalah disebutkanlah as-sabiqun di antaranya adalah para nabi. Wakilah dan dikatakan ada lagi tafsir yang lain mengatakan hum bermula mereka as-sabiqun alladzina itu orang-orang sabaqu yang telah lebih dahulu ilal imani untuk beriman wa ta'ati dan taat inda zuhuril haqqi ketika tampaknya kebenaran. Jadi orang-orang yang pertama kali ya, kalau semua kalian di tengah-tengah kampung yang belum beriman kemudian kalian orang yang pertama kali beriman, maka bisa masuk dalam kategori penafsiran ini as-sabiqun. Tapi rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena para pendahulu kita sudah ada yang beriman. Orang tua kalian sudah beriman, berarti sudah mendapatkan iman dari orang sebelumnya, dari gurunya, atau mendapatkan informasi melalui sekarang banyak media-media, ya, informasi cetak, elektronik, online, offline, ya, pendakwah, penceramah, buku-buku yang mengantarkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelasnya kita bukan tergolong orang-orang as-sabiqun, ya. Karena as-sabiqun adalah orang-orang yang pertama kali datang ketika pertama kali taat kepada Allah ketika muncul kebenaran. Jadi kalau di lingkungan Nabi berarti Nabi dan para sahabat. Begitu Nabi mendakwahkan Allah, lalu ada sahabat-sahabat Nabi yang percaya. Siapakah sahabat yang pertama kali percaya kepada Rasulullah? Sahabat Abu Bakar. Dari kalangan perempuan Siti Khadijah. Dari kalangan pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka tentu orang-orang yang pertama kali taat kepada Allah ketika muncullah kebenaran, ketika tampak kebenaran. Padahal ibu-ibu yang lain banyak, tapi mereka tidak beriman. Padahal bapak-bapak yang lain selain Abu Bakar banyak, tapi mereka tidak beriman. Saat itu pemuda juga banyak, tapi pertama kali pemuda yang beriman adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, as-sabiqun dalam sebuah penafsiran mengatakan mereka adalah para nabi. Jelaslah para nabi itu orang yang pertama kali mendakwahkan Allah. Karena diangkat oleh Allah dan diberi tugas sebagai kenabian dan kerasulan. Jadi nabi dan jadi rasul.
Rasul untuk menyampaikan risalah-risalah ketuhanan kepada umatnya. Jadilah mereka orang yang pertama kali beriman kepada Allah, tentunya as-sabiqun. Atau yang kedua, yaitu orang-orang yang lebih dahulu. Orang-orang berarti selain para nabi, orang-orang yang membalap lebih dahulu, beriman, bertaat kepada Allah, sehingga ketika Rasul mendakwahkan langsung beriman. Maka itu adalah as-sabiqun. Wakilah dan dikatakan, ada lagi yang mengatakan humul musari'una ilal khairat. Hum, bermula mereka as-sabiqun al-musari'una, itu orang-orang yang bersegera. Ini lebih lentur nih, lebih lentur berarti tidak terkait dengan para nabi, tidak terkait dengan orang-orang pertama kali yang beriman dengan para nabi, tapi al-musari'un, orang-orang yang bergegas, ya, bersegera ilal khairati, untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan bersegera, kalau ada kebaikan pelopornya, kalau ada kebaikan dia pertama kali yang mencontohkan. Maka berarti mereka termasuk as-sabiqun. Tapi kalau ada kebaikan nanti saja saya belakangan, tidak tergolong as-sabiqun. Setiap ada kebaikan nanti saja santuy namanya santuy. Dan tertunggu lah, biasa aja. Itu bukan as-sabiqun. Tidak termasuk orang-orang yang as-sabiqun, karena termasuk as-sabiqun adalah al-musari'un, orang-orang yang bergegas, orang-orang yang selalu sigra, semangat, selalu memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan segala kebaikan. Wakilah dan dikatakan, ada lagi penafsiran yang lain. Hum, bermula mereka as-sabiqun alladzina, itu orang-orang sabaqu, yang mendahului fi hiyazatil fadail, di dalam memperoleh keutamaan. Pertama kali dapat hidayah, pertama kali dapat bimbingan, pertama kali, pokoknya orang-orang yang selalu mendapatkan karunia-karunia, ya, Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, itulah adalah as-sabiqun. Jadi as-sabiqun memiliki berapa penafsiran itu tadi? Cukup lumayan ya, dapat ya. Satu, para nabi. Yang kedua, as-sabiqun adalah orang yang terdahulu dan beriman dalam taat kepada Allah ketika munculnya kebenaran. As-sabiqun yang kedua, yang ketiga, orang yang bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Dan yang keempat adalah orang yang mendapatkan, memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Kementerian Agama? Menurut Kementerian Agama, tafsir Kementerian Agama, as-sabiqun, ya, orang-orang yang paling dahulu beriman kepada Allah itu memiliki kepribadian yang luhur, mengagumkan, selalu mentaati perintah Allah, dan selalu dahulu di dalam menjalankan, di dalam meninggalkan larangan Allah, dan selalu dahulu di dalam menerima rahmat Allah. Pokoknya orangnya serba dahulu di dalam taat kepada Allah, dahulu di dalam meninggalkan larangan Allah, dahulu di dalam menerima rahmat Allah. Ayat ini
dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man as-sabiquna ila dhillallahi yaumil qiyamah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala alladziina idza u'tul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu badaluhu wa hakamu lin-nasi ka hukmihim li anfusihim. Ketika menjelaskan as-sabiqun maka sama dengan penjelasan hadis dari Siti Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, "Atadruna manis sabiqun?" Apakah kalian tahu manis sabiqun? Siapakah mereka orang-orang as-sabiqun? Orang-orang yang mendahului, orang-orang yang selalu cepat ila dzillillahi, menuju lindungan Allah yaumul qiyamah, di hari kiamat. Siapakah as-sabiqun? Yang selalu cepat untuk mendapatkan perlindungan Allah dari kiamat. Qalu, sahabat ketika ditanya Rasul seperti itu, jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Karena mereka tak paham juga, sahabat-sahabat menunggu jawaban yang pasti dari Rasulullah. Qala, menjawab Rasulullah, alladzina idza utul haqqa qabiluhu. Mereka as-sabiqun adalah alladzina, orang-orang yang idza utu, apabila diberikan al-haqqa, kebenaran, qabiluhu, maka mereka menerima. Jadi kalau ada kebenaran, kalau ada dakwah, kalau ada nasihat, dia akan menerima. Wa idza su'iluhu badaluhu. Sebaliknya apabila dia diminta menasehati, diminta untuk memberikan kebenaran, diminta untuk memberikan pengorbanan, maka badaluhu, mereka akan mengerahkannya. Wa hakamu linnasi, dan mereka akan menghukum manusia kahukmihim, seperti mereka menghukumi diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang susah hati, maka dia merasa empati dan simpati. Tidak hanya simpati, hanya menanya saja, tapi dia merasakan kesedihan. Berarti tidak boleh kesedihan akan tertimpa kepada orang lain. Karena ketika orang lain sedih, maka diri kita akan sedih. Itulah as-sabiqun yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Kita tambah ya, dikit lagi ya. Ulaikal muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan. Orang-orang yang didekatkan. Bukan hanya upaya mendekat, tapi sengaja didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut penjelasan at-tashil di sini tidak terperinci ya. Yang ada adalah penjelasan dari kitab Hasyiah As-Sawi. Kita lihat penjelasannya. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun ay alladzi quribat darajatuhum wa u'liyat maratibuhum wastafahum Allahu li ru'yatihi fil jannah bukratan wa asiyya fa haythu tasabaqu li khidmatihi wa ta'atihi fa kana jazaa'uhum min Allahil qurba wal istifa'u ziyadatun ala kaunihim fil jannah. Kerjaan al-muqarrabun itu, kerjaan as-sabiqun itu apa? Ulaikal muqarrabun, itu mereka yang didekatkan. Yaitu alladzina, orang-orang quribat, yang didekatkan, darajatuhum, derajat mereka. Derajat mereka didekatkan, wa
ditinggikan maratibuhum, level mereka, tingkatan mereka, wastofa, dan memilih pada mereka Allah, dan Allah memilihnya liru'yatihi, agar mereka bisa melihat Allah fil jannati, di dalam surga, bukrotan, pagi, wa asiyah, dan sore. Jadi siapa al-muqarrabun? Orang-orang yang didekatkan oleh Allah, tadinya jauh didekatkan oleh Allah, lalu ditinggikan derajatnya. Yang tadinya derajat rendah ditinggikan oleh Allah. Lalu Allah pilih mereka. Dipilih untuk apa? Agar mereka, karena sudah dekat dengan Allah, agar mereka bisa melihatnya, melihat Allah pagi dan sore. Wahai tasabaku li khidmatihi. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk melayani Allah, untuk berkhidmat kepada Allah, wa taati, dan mentaatinya. Bahkan jazaa'u min Allahil qurba. Karena mereka berlomba-lomba tiap hari, tiap waktu, tiap saatnya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Fajaza'uhu, maka maka balasan mereka dari Allah adalah al-qurba, yaitu kedekatan dengan Allah. Wastifahu ziyadatun ala qaunihim fil jannah. Wastifahu ziyadatun ala qaunihim fil jannah, dan dipilih mereka oleh Allah adalah merupakan bonus, ya, bonus dengan adanya mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaikal muqarrabun. Terus fi jannatin na'im, fi jannatin na'im, fi jannatin na'im, di dalam surga na'im, di dalam surga na'im. Jadi Jannatun Na'im, surga Na'im adalah diperuntukkan bagi al-muqarrab, as-sabiqun al-muqarrabun, di antaranya para nabi. Jadi nabi tinggal di mana nanti di surga? Jannatun Na'im, di Jannatin Na'im. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Jadi sampai